Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan tentunya orang-orang di sekeliling kita, terkhusus orang-orang yang kita cintai, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia juga. Nah, kali ini saya akan membahas hasil resuman dari buku Happy Service Bisnis Laris Manis. Nah, ini bukunya Happy Service Bisnis Laris Manis. Nah, buku ini adalah hasil karya dari Mbak Trisna Risani Karya dan Aspira Tanada. Buku ini terdiri dari 25 bab dan ada sekitar 261 halaman. Dan ini tentang customer service. Gimana caranya customer service di perusahaan Anda itu bisa memberikan kepuasan, bisa melayani customer Anda dengan baik sehingga customer Anda itu selalu melakukan yang namanya repeat order. Nah, kita mulai dari yang pertama. Bab pertama itu membahas mengenai introduction, teman-teman semua. Nah, di sini dituliskan alasan penulis membukukan pengalamannya. Yang pertama, alasannya itu karena banyak ditanya oleh customer offline. Dan yang kedua, itu adalah karena seringnya dia ditanya ketika ada event offline, ditanya, "Mbak, gimana sih caranya melayani customer, gimana sih caranya buat customer tuh happy, kemudian puas dan lain sebagainya." Jadi dia takut kalau jawaban dia itu tidak sesempurna seperti sebelumnya. Yang ketiga, beliau takut karena saat itu, karena setiap kali kita bicara itu kan pasti dipengaruhi oleh mood. Nah, khawatir kalau ketika dia menyampaikan moodnya sedang tidak bagus. Padahal hari itu dia bisa mendapatkan nilai 100 dalam menjelaskan, tapi karena moodnya buruk, maka dia hanya mendapatkan nilai 45%. Nah, yang terakhir adalah khawatir yang di-deliver hari ini dan besok itu berbeda, gitu. Kemudian di introduction dijelaskan mengenai kenapa sih Anda harus baca buku ini, dan jawabannya cuma satu, yaitu in order to help you being a happy customer service, dan buat bagaimana caranya customermu repeat order terus, gitu. Jadi cuma satu sih jawabannya, yaitu ngebantu kamu menjadi happy customer service dan membuat customer itu merasa puas dan akhirnya customer selalu repeat order. Bab yang kedua yaitu tentang a story of happiness manager. Jadi selama event business hack, jadi for your information aja ya teman-teman, Mbak Trisna Risani ini yang biasa dipanggil Mbak Ina itu bekerja di sebuah perusahaan jasa yang namanya business hack. Jadi mereka itu memang sering punya acara offline gitu. Jadi ketika acara offline itu beliau menjadi MC dan selalu menyebutkan dirinya bahwa dirinya adalah seorang happiness manager di business hack. Maka 9 dari 10 orang itu bertanya, apa sih manager of happiness? Apa sih happiness manager itu gitu? Dan apa sih kerjaannya? Apa yang digarap dan bakal ngaruh nggak sih ke goals penjualan? Nah, jadi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan itu tadi, akhirnya dia membukukan pengalamannya di dalam buku ini. Nah, jadi makna dari happiness manager adalah orang yang rela jadi teman curhat customer, dengerin semua keluhan customer, baik itu cerita bahagia atau sedih, dan bahkan ya teman-teman semua, jadi tong sampahnya customer. Jadi kan customer service itu kan selalu melayani customer ya. Jadi dia harus menerima dan rela untuk dimaki-maki oleh customer gitu. Jadi itulah makna dari happiness manager gitu. Orang garda terdepan yang bakal rela dengan sadar dimaki-maki oleh customernya sendiri. Nah, di sini ada happiness manager self diagnosis. Jadi teman-teman nih yang jadi manajer customer service ataupun apa, ini bisa didiagnosis ya dirinya sendiri. Yang pertama,
terus berusaha untuk kasih best in class experience for customer. Yang kedua, memantau aktif interaksi customer. Yang ketiga, memiliki hubungan kerja yang baik dengan divisi customer support. Karena kan customer service itu adalah walinya customer, maka customer service harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan divisi customer support gitu. Jadi supaya apapun yang diminta oleh customer itu bisa dipenuhi oleh perusahaan. Nah, yang keempat adalah leading daily operationnya baik secara media ataupun secara langsung. Yang kelima itu bertindak selaku wali customer. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, customer service itu adalah wali customer. Jadi apapun keluhan, apapun kegelisahan, apapun kebahagiaan dari customer itu wajib disampaikan. Misalkan nih di dalam suatu produk ada customer yang ngeluh tentang produk tersebut, mungkin produknya cacat ataupun apa. Nah, jadi si customer service itu wajib tahu keluhannya, sehingga nanti karena sebagai wali customer dia akan menyampaikan hal-hal tersebut demi perbaikan produk selanjutnya, kayak gitu. Nah, yang keenam, merasa kurang nyaman kalau kebutuhan customer belum tuntas. Jadi happiness manager harus punya perasaan ya untuk merasa kurang nyaman kalau misalkan hak mereka, kebutuhan customer itu belum tuntas. Yang ketujuh, banyak kolaborasi dengan divisi lain dan tim leader untuk meningkatkan loyalitas. Nah, it means happiness manager adalah garda terdepan suatu bisnis untuk tahu soal customer. Example, tentang perasaannya, tentang kebutuhannya, tentang keluhannya, sampai kegelisahan customer atas suatu produk ataupun dalam kehidupan nyata dia sendiri gitu, meskipun itu di luar dari produk yang udah mereka beli gitu. Nah, bab yang keempat adalah misi penting happiness manager. Misi pentingnya itu adalah mengetahui kondisi customer sehingga tahu waktu yang pas untuk jualin program atau produk ke customer. Contohnya, customer kita tuh masih punya nih masalah customer kita nih masih punya masalah dengan produk kita. Misalkan produk kita tuh lama gitu ya nyampenya. Semisal kita ini ngirim buku, jual buku, dan itu sampai di customer lama banget. Kita udah ngejualin produk baru gitu. Jadi kan si customer ini merasa kurang nyaman gitu. Kurang nyamannya, orang masalah yang kemarin aja belum tuntas, ini udah nambah produk baru gitu. Udah ngejualin barang-barang baru. Nah, jadi misi penting happiness manager adalah untuk mengetahui kondisi customer sehingga tahu kapan waktu yang pas untuk launching program ataupun produk baru. Yang kelima, KPI happiness manager itu cuma ada satu teman-teman semua, yaitu menciptakan 0 komplain di setiap event or produk yang kita jual. Nah, ini KPI happiness manager versi Mbak Ina di perusahaannya yaitu Business Hack gitu teman-teman. Jadi menciptakan 0 komplain di setiap event or produk yang kita jual. Pokoknya semua customer harus happy. Nah, bab yang keenam adalah roof shoot goal dan moon shoot goal. Apa sih roof or moon shoot goal itu? Jadi roof shoot goal itu maksudnya gini, target wajar. Jadi roof shoot goal itu target wajar yang memang biasanya kita capai. Istilahnya keyakinan kita itu bakal sampai ke sana gitu. Target kita tuh ya bakal tercapai. Hanya tinggal tunggu timing yang tepat aja. Nah, bedanya dengan moonshot goal itu kita melemparkan target setinggi-tingginya. Gitu. Jadi kalau roof shoot kita tuh di target wajar, moonshot kita lemparin target setinggi-tingginya. Nah, dari moonshot ini kita bisa tahu, kita bisa yakin bahwa yang namanya impossible itu bisa menjadi possible gitu. Karena there is no limit teman-teman semua. Kadang-kadang kita tuh merasa diri kita tuh bisa nggak ya gue mencapai target tersebut gitu. Contohnya nih di perusahaan kami misalkan, jadi target penjualan produk A itu
memang biasanya mencapai 5.000. Jadi kita harus menciptakan moonshot goal-nya 50.000 misalkan seperti itu. Jadi target wajarnya 5.000, moonshot-nya 50.000, dan ketika 50.000 itu tercapai, maka itulah yang membuat impossible menjadi possible, dan akhirnya kita yakin loh dan sadar bahwa there is no limit di sini tuh. Yang penting kita yakin dan kita tetap usaha untuk melakukannya, gitu. Nah, jadi it's not about the goal you set, it's about becoming the person who can reach the goal. So never lower your target, just increase your action. Nah, bab yang ketujuh ini tentang lingkungan kerja yang positif dan suportif, gitu. Pernah dengar kali ya, sering bahkan gitu. Kalau misalkan kita main sama orang yang jual parfum, ya kita bakal kecipratan wanginya gitu. Tapi kalau kita main sama orang ataupun dia kerjanya itu di atau dia itu sebagai pemulung, ya mungkin kita akan kecipratan aroma yang tidak sedap gitu kan. Jadi memang yang namanya lingkungan apapun itu, dan di sini lingkungan kerja yang positif dan suportif itu benar-benar mempengaruhi keadaan kita. Jadi you will not have successful life surrounded by negative people, gitu ya teman-teman. Jadi kamu gak akan pernah sukses ketika kamu masih di sekitar orang-orang yang negatif. Bab yang ke-8 adalah first find, first fix. Apa sih maksudnya gitu? It means gini, customer service itu kan ya menerima keluhan dari customer ya. Jadi siapapun orang yang mendapatkan masalah tersebut, maka dia yang harus menyelesaikannya. Jangan ada yang namanya lempar bola ya. Karena yang namanya lempar bola itu membuat kesel customer gitu. Kadang saya juga merasakan hal tersebut gitu kan. Udah komplain ke A, dilarikan ke B. Jadi kayak komplain kita tuh nggak ada harganya gitu. Nah, jadi kalau udah nemuin masalah, satu masalah selesaikan sendiri. Kalau misalkan kamu tidak bisa menyelesaikannya, kamu cari orang yang bisa mendengarkan masalahmu dan bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut. Gitu teman-teman semua. Jadi first find, first fix. Siapa yang dapat masalah, dia yang harus menyelesaikannya. Ketika belum bisa menyelesaikan, cari orang yang bisa mendengarkan dan memberikan solusi. Setelahnya, masalah tersebut tidak perlu Anda sebarluaskan, tidak perlu Anda ceritakan ke satu ruangan kantor gitu, karena itu hanya membuat suatu hal yang negatif hadir ataupun timbul di hati dan perasaan mereka. Nah, bab yang ke-9 adalah happy customer is the key, gitu ya. Happy or unhappy itu berdampak pada hasil akhir. Jadi, ketika kita layanin customer, ya harus happy. Kalau kita aja nggak happy, ya nggak happy juga customernya gitu kan. Karena customer yang happy itu bantu banget loh untuk nyiptain performance lainnya. Istilahnya tuh customer adalah divisi marketing tanpa gaji gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dia merasa puas dengan pelayanan Anda happy ketika menerima telepon dari mereka, ya mereka akan menceritakan loh ke teman-temannya bahwa mereka merasa puas dengan produk Anda gitu. Jadi itu yang namanya divisi marketing tanpa gaji. Nah, ada quotes. How do I know if my thinking is creating good result? It is so simple. If you feel good when you are thinking about your goal, you are creating the good things. But if you feel bad when you are thinking about your goals, means you are creating a bad things. Jadi, kalau punya target, selalu berpikir tentang positif. Selalu berpikir positif tentang target tersebut, maka hasilnya akan positif. Nih, ada tips untuk buat customer happy dan menangin hati customer terlebih dahulu. Ada service sensasional dan bikin customer happy. Yang pertama adalah culture perusahaan. Yang kedua adalah tim service yang ceria. Yang ketiga adalah happy service dashboard. Yang keempat adalah ritual harian bikin customer happy. Nah, culture perusahaan itu tuh
berkaitan banget sama melayani customer. Jadi kalau misalkan culture kita memang tidak boleh menyalahkan customer gitu, ya kita tidak boleh menyalahkan customer gitu. Membuat customer sebagai raja, ya harusnya begitu gitu. Terus tim service yang ceria. Nah, ketika kita ceria, berarti kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Bahkan juga enak didengarnya gitu sama si customer. Masa kita udah jadi tim service tapi kesel gitu kan ya, gimana ya, mukanya sedih ya customernya nggak seneng juga gitu melihatnya. Nah, yang ketiga itu happy service dashboard. Jadi hari ini customer yang kamu layanin itu happy nggak sih gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak happy, harus kamu buat happy. Nah, ritual harian bikin customer happy ini misalkan ya menyapa mereka di pagi hari gitu, menyemangati mereka atau menyemangati. Nah, jadi culture internal itu berkontribusi banget ke bagaimana caranya memperlakukan customernya dengan baik dan tepat. Jadi happy customer come from happy team. Yang ke-10, mini game dan challenge for service. Nah, di buku ini ada dua game dan challenge untuk teman-teman semua, boleh dilakuin. Yang pertama adalah terapi cermin. Nah, terapi cermin ini untuk apa sih? Untuk mencari raut wajah kita mana sih yang nyenengin ketika dilihat gitu. Senyuman mana sih yang paling indah buat customer gitu kan. Kayak mana sih muka kita itu tuh yang paling nyenengin, paling nenangin, paling bikin nyaman lah gitu. Jadi kita boleh tuh terapi cermin. Jadi selama 1 jam boleh deh ngeliatin wajah kamu senyum, kemudian kamu murung, kemudian kamu bete. Kira-kira dalam hati kamu bertanya, kira-kira kalau muka gue kayak gini nyenengin gak ya gitu. Kalau muka gue kayak gini, customer gue bakal lari gak ya, kayak gitu. Jadi boleh sambil bercermin, kamu sambil bertanya di dalam hati, gimana sih perasaan gue ya kalau dilihatin orang dengan muka seperti ini, kayak gitu. Nah, karena teman-teman semua, emotions are created by our motions gitu. Jadi gerakan tubuh kita ini memberikan pengaruh lebih, apalagi ke mimik wajah dan emosi. Nah, kalau misalkan emosinya emang bagus, itu akan mempengaruhi action kita. Yang kedua, gamenya adalah game of rejection. Apa sih itu? Game penolakan. Jadi di buku ini, Mbak Ina itu menerima 100 penolakan dalam waktu 3 jam. Jadi emang sengaja banget gitu dilakuin yang namanya game of rejection. Tujuannya adalah biar customer service-nya itu nggak baper berkelanjutan kalau misalkan menerima penolakan ataupun menerima keluhan dari customer gitu. Kan ada ya kadang-kadang orang tuh kalau managing stressnya belum ada kan, jadi denger customernya ngeluh, ih kok kayak gini sih, ini kok kayak gini, mungkin dia bakal dulu kayak mana ya gitu, bakal hatinya gelisah sendiri, bisa jadi ada bahasa yang tidak senang, tidak menyenangkan disampaikan oleh customer ke dia gitu kan. Alhasil dia merenungi terus dalam seharian gitu kan kata-katanya orang itu. Nah, tujuannya 100 kali rejection atau penolakan itu adalah itu, yaitu biar kita biasa banget menerima sebuah penolakan dan gak baper berkelanjutan. Yang ke-11 adalah culture in service. Culture adalah segalanya buat ngejalanin service, bukan aktivitas, tapi visi, nilai, dan perilaku yang dipunya tiap individu. Oke? Jadi culture in service itu bukan sebuah aktivitas, tapi sebuah visi, nilai, dan perilaku yang dipunya oleh setiap individu. A customer service culture isn't what you are claimed to be, but it's what you are. Jadi ciptain culture kamu dalam melayani customer dengan baik, oke? Kalau di Business Hack diceritakan di buku ini, mereka hire tim itu karena behaviornya, tapi mereka train for the skill. Sama sih di Lampung Cerdas gitu. Jadi di Lampung Cerdas juga lebih ke hire tim itu karena behaviornya, karena apa ya, skill itu bisa di training teman-teman semua.
Tapi kalau yang namanya behavior itu sangat membutuhkan waktu gitu untuk mengubahnya. Yang ke-12, happy sama dengan good result. Jadi happy sama dengan good feeling, sama dengan good action, sama dengan good result dan good achieve. Jadi harus happy ya supaya mendapatkan result yang baik. Yang ke-13, service untuk menenangkan hati. Yang pertama, beri layanan dan value terbaik. Yang kedua, cek produk atau service Anda yang paling oke. Ciptakan ketertarikan buat konten yang ada kaitannya dan bermanfaat untuk customer. Yang keempat, beri partisipasi dengan antusias. Bangun percakapan yang penting dan hentikan basa-basi. Yang kelima, beri lebih dari yang dijanjikan. Yang keenam, support feedback yang customer beri. Nah, di sini ada 5 cara menciptakan loyal customer. Yang pertama, make customer experience personal and be authentic. Jadi, buatlah pengalaman ataupun cerita yang happy ketika kamu melayani customermu. Nah, yang kedua, be proaktif. Jangan sampai customermu tuh tanya duluan, barang kamu udah dikirim apa belum gitu. Barangnya udah dikirim apa belum. Jadi kamu langsung tuh bilang kasih info detail-detailnya tentang pengiriman gitu, pengiriman sebuah produk. Jadi nggak perlu, si customer nggak perlu nanya. Nah, yang ketiga itu adalah get creative with marketing tactics. Jadi PDKT dulu ya, jangan langsung dijualin. Yang keempat, take responsibility for actions. Karena customer layak untuk dihormati dan dibuat nyaman. Yang kelima adalah encourage team spirit among employees. Jadi libatkan tim dalam pengambilan keputusan saat terjadi sesuatu dengan customer. Yang ke-14 adalah happy service di mata pebisnis. Jadi ada customer acquisition dan customer retention. Bedanya apa? Bedanya kalau perusahaan yang tumbuh itu terlihat dari customer retention-nya. Customer retention itu adalah customer lama yang selalu repeat order. Dan kalau customer acquisition itu adalah customer baru yang perlu effort lebih supaya bisa closing dari customer baru gitu sih. Jadi based on service market metrics, kalau ke customer lama kita tingkat keberhasilannya 60-70%, tapi kalau ke customer baru hanya 5-20%. Nah, ini ada 7 strategi retensi customer yang bisa buat customer happy. Yang pertama, dengarkan cerita customer tentang experience-nya. 2, perhatiin gerak-gerik customer dan jangan sampai pergi. 3, sasar customer dengan penawaran khusus dan personalize ya. Sesuaikan penawaran dengan timing yang tepat. Yang kelima, klasifikasi customer VIP dan beri hadiah. Yang keenam, buat langkah lanjutan. Dan yang terakhir, selalu tepati janji dan kasih lebih kalau bisa. Nah, yang ke-15, bab yang ke-15 adalah sepenting apa sih deliver happy dalam bisnis? Nah, jadi di sini ada riset. Kenapa sih customer kita itu pergi? Yang pertama, karena customer itu meninggal. Itu tingkatnya hanya 1%. Dan yang kedua, customer meninggalkan market kita. Itu hanya 3%. Customer mendapatkan teman baru untuk provide service-nya itu 5%. Dan customer pergi ke kompetitor itu hanya 9%. Customer tidak puas itu sebesar 14%, dan yang paling besar adalah ketika kamu tidak peduli, yaitu 68%, membuat customer kamu lari dan tidak melakukan repeat order lagi. Yang ke-16, delivery happiness and add value business. Yang pertama, kamu bisa bikin nyaman. Yang kedua, bisa jadi faktor pembeda dengan kompetitor. Yang ketiga, makin tinggi dari brand awareness-nya gitu. Jadi customer merasa puas dengan produk-produkmu, jadi dia selalu menceritakan gitu. Jadi market share-nya lebih luas gitu kan. Jadi brand awareness-nya makin tercipta. Nah, yang keempat itu ramai yang beli dan market share yang luas. Yang kelima, makin tahu kapan harus panen orderan. Nah, di bab 17 ini ada American Company with the Best Service versi aksi, yaitu American Customer Satisfaction Index gitu kan. Karena ini adalah lembaga pengukur customer satisfaction lintas industri nasional di Amerika Serikat. Jadi memberikan peringkat. Yang pertama itu ada Chick-fil-A, kedua Amazon, ketiga Lexus, Toyota, Google, yang keenam Apple, yang ketujuh LG, yang kedelapan Texas Roadhouse,
Dan yang ke-9 adalah FedEx. 18, bab yang ke-18 adalah the most suitable person for service. Orang yang lebih banyak kreativitas, layanan yang lebih baik, hubungan dengan pelanggan lebih baik gitu. Jadi orang yang suitable for service gitu, orang yang lebih banyak kreativitasnya. Yang ke-19, bab 19 adalah cara bikin tim service bahagia. Yang pertama, berinovasi dengan teknologi. Jadi kita itu harus tahu tuh teknologi baru yang bisa mempermudah tim dalam bekerja. Yang kedua, tempat kerja produktif. Jadi membiarkan mereka mempersonalisasi tempat kerja gitu. Yang ketiga, menilai usaha mereka. Jadi jangan sampai dilupakan untuk mengapresiasi mereka gitu ya. Dan memberi motivasi untuk kinerja ke depan yang lebih baik. Yang keempat, minta umpan balik gitu. Jadi buat pertemuan bulanan atau 3 bulanan dengan tim, kemudian diskusikan kepuasan dan perasaan mereka soal pekerjaan. Yang ke-20, crazy brand, crazy customer, and element surprise. Jadi brand dan customer itu saling terhubung. Customer bisa setia karena brand bisa memenuhi kebutuhan customer. Nah, brand bisa menunjukkan kesetiaan dengan memberikan yang terbaik. Bisa dari layanannya, bisa dari produknya gitu. Yang ke-21, start with strategy, not shiny objects. Jadi kita nggak perlu fokus kepada suatu hal yang negatif, tapi buatlah research sebelum menentukan strategi. Itu yang lebih penting. Yang ke-22, key components of successful customer loyalty. Yang pertama, simplicity, kemudahan dalam bertransaksi ataupun yang lainnya. Yang kedua, choice, biarkan customer memilih maunya apa. Yang ketiga, relevance, kasih penawaran dan saran produk sesuai kebiasaan customer. Dan yang terakhir adalah excitement, kasih surprise dan senangin mereka. Bab yang 23 adalah optimize team to increase customer. Yang pertama, ini ada banyak banget, ada 16 poin. Aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama, goal individu harus selaras dengan perusahaan. Jadi perusahaan harus tahu apa yang diinginkan oleh individu pun tahu apa visi sebuah perusahaan. Yang kedua, budayakan rasa syukur. Yang ketiga, model follow up holistik. Keempat, pastikan branding eksternal dan budaya internal tetap konsisten. Jadi nggak boleh bohong. Kalau brand image-nya ceria, ya harus ceria dalam melayani customer, gitu ya teman-teman. Yang kelima, aktif dengerin tim. Kemudian 6, minta feedback dari tim. Bab yang ke-24 adalah sebuah epilog, renungan. Jadi customer satisfaction itu pokoknya buat deh customer kamu itu puas dengan Anda, dengan produk Anda, dengan pelayanan Anda, dengan tim Anda, dan dengan perusahaan Anda. Pokoknya buat dia sampai gatel untuk nyeritain kamu ke teman-temannya ataupun sosial medianya gitu. Jadi gimana sih biar mereka tuh benar-benar merasa puas gitu. Kamu bisa yang pertama melakukan tanya si customer, apa sih kebutuhan mereka, apa sih kegelisahan mereka, apa sih keinginan mereka, dan lainnya gitu. Yang kedua, cek masalah berulang. Jadi kalau misalkan kita punya masalah berulang, selesaikan gitu ya. Nah, to be best, learn from the best. Di buku ini banyak banget ceritanya. Jadi to be best, learn from the best itu bisa dengan cara modeling. Di situ ada contohnya tentang Zappos, tentang pilot gitu kan, yang ngasih di situ ada cerita tentang Zappos yang menerima telepon dari customer selama 10 jam gitu kan, 10 jam lebih. Kemudian ada Delta Airline yang sengaja banget pesawatnya itu nggak jadi jalan karena nungguin satu ibu yang mau nengok anaknya sakit gitu kan. Banyak deh pokoknya, teman-teman bisa baca di buku ini. Nah, yang terakhir adalah bab closing teman-teman semua. Ini bab closing dari Mbak Lina, yaitu service memang bikin kita crazy dan happy. At the same time, crazy bikin kita ngelakuin hal yang beda. Crazy bikin percaya kalau there is no limit. Jadi
Break all the rules dan ciptain culture service yang menurut Anda nyaman dan senang dalam menjalaninya. Nah, itu teman-teman semua. Ada 25 bab di dalam buku ini, Happy Service, Bisnis Laris Manis. Terima kasih untuk yang menulis ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikannya. Saya akhiri dan sampai jumpa kembali di review buku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.